Pemirsa, banyak orang yang anti asuransi dan pada akhirnya baru menyadari setelah sakit dan jatuh miskin. Apakah mungkin jatuh miskin karena sakit? Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Pak Irsan, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi ya. Selamat pagi Pak. Mungkin tidak orang bisa jatuh miskin karena sakit, Pak? Saat ini memang ada anekdot di masyarakat bahwa penyebab kematian tertinggi saat ini bukan lagi penyakit-penyakit kritis misalnya kanker ataupun jantung, tapi Jadi penyebab kenapa, Pak? kematian tertinggi itu adalah biaya perawatan. Biayanya justru yang membuat. Nah, untuk Oke. itulah kita butuhkan program perlindungan asuransi kesehatan. Karena dengan adanya program asuransi kesehatan, kita akan terbantu dalam hal biaya. Apakah sebagian dari biaya tersebut akan dibayarkan oleh program asuransi kesehatan tadi, atau bahkan seluruh biaya tersebut akan dibayarkan oleh program asuransi kesehatan. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita sakit dan berapa besar biaya yang dibutuhkan pada saat sakit itu. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, bukannya uangnya nanti hilang begitu saja, Pak? Rugi dong kita, Pak. Nah, kalau hal ini dibahas, ya sebetulnya kita tidak bisa membahas untung rugi di sini. Karena kalau tidak terjadi apa-apa, kita justru malah harus syukur dengan hal itu ya. Saya syukur karena nggak terjadi apa-apa. Tapi kita tidak bisa prediksi bahwa akan terjadi sakit nanti. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita siap pada saat sakit itu datang. Ya, saya ambil contoh nyata seperti ini. Saya pernah mengalami beberapa bulan yang lalu ya. Saya masuk rumah sakit dalam waktu yang kurang lebih 10-12 hari. Kalau saya tidak terbantu oleh program asuransi, maka seluruh biaya tadi harus saya bayarkan dengan dana saya sendiri. Dan itu secara otomatis akan mengganggu cash flow keuangan saya. Tapi kan tadi Pak Irsan juga sempat singgung bahwa memang ada asuransi yang mengcover seluruhnya, ada juga yang mengcover separuhnya. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak? Yang saya maksud seluruh atau separuhnya itu adalah benefit. Benefit Dari atau manfaat dari program asuransi kesehatan. Ya. Biasanya bermacam-macam. Contoh, saya ambil satu contoh yang paling gampang adalah biaya kamar. Kalau biaya kamar dari asuransi yang saya beli memberikan fasilitas 1 juta, kemudian saya masuk ke kamar pada saat perawatan di rumah sakit sekitar 1,5 juta, maka asuransi kesehatan akan membayarkan 1 jutanya, 500 ribunya saya yang akan bayar sendiri. Tapi kalau saya masuk ke kamar yang 1 juta, seluruh biayanya akan dibayarkan oleh asuransi kesehatan. Karena itu limit yang saya beli pada saat Sebetulnya Pak, penyakit-penyakit yang di-cover oleh semua asuransi kesehatan itu sama nggak sih Pak? Atau kita memang harus teliti sebelum membelinya? segala sesuatu yang harus kita beli itu seharusnya kita teliti sebelum membeli. Secara umum, memang banyak sekali sekarang di perusahaan asuransi itu menawarkan proteksi terhadap sekian penyakit kritis, sekian puluh dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk lebih dalam, secara umum penyakit yang ada adalah penyakit yang itu-itu saja. Cuma memang ada yang mengcover hanya di, contoh saya ambil kayak cancer ya. Ada yang hanya di stadium 1, hanya di stadium 4 ataupun mulai dari stadium awal. Seperti itu. Jadi memang kita harus melihat ya apa yang ditawarkan terlebih dahulu. Nah, kalau biasanya ini Pak, asuransi kesehatan kan sudah di-cover oleh perusahaan tempat saya bekerja maupun pemirsa barangkali ya. Masih perlu nggak kita membeli asuransi kesehatan sendiri? Nah, kembali ke contoh yang saya berikan tadi. Kalau di kantor saya sudah di-cover, pertanyaannya apakah sudah mencukupi? Contoh tadi, pada saat saya lihat benefit atau manfaat asuransi saya di kantor, itu mengcover biaya kamar atau room and board, kita bahasa dalam asuransi kesehatannya itu mengcover 1 juta. Sementara sekarang biaya kamar di semua rumah sakit sudah makin naik, saya bisa membeli untuk mencukupi kekurangan tadi. Yang menjadi hal yang harus kita perhatikan adalah apa benefit atau manfaat yang kita inginkan. Apakah kita ingin yang komprehensif dalam arti lengkap, atau kita hanya ingin mengcover biaya kamarnya saja. Nah, kalau bisa saya sarankan adalah kita selengkap mungkin, tapi otomatis dengan kondisi itu premi yang dibayarkan juga pasti akan lebih besar. Betul sekali. Baik, Pak Irsan, terima kasih atas waktu dan informasinya, Pak. Demikianlah perbincangan kita pada episode kali ini. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.